Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang integral. Apa itu integral? Ya, sebelum bahas integral, Bapak ingin mereview bab sebelumnya ya. Bab sebelumnya kalian telah mempelajari tentang turunan atau diferensial ya. Jadi sebuah fungsi kalian cari turunannya. Nah, apa hubungannya dengan integral? Integral ini merupakan kebalikan atau inverse dari turunan tersebut ya. Nah, jadi dari sebuah turunan tersebut diintegralkan, maka akan menjadi sebuah fungsi awal sebelum fungsi tersebut diturunkan ya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan, kita simak, kita pelajari sama-sama materi bab integral berikut ini ya. Ya, apa saja yang akan kita pelajari ya pada bab integral. Nah, ini ada 3 subbab yang akan kita pelajari bersama-sama ya. Yang pertama itu tentang integral tak tentu dan integral tentu. Yang kedua, kita akan mempelajari menentukan luas daerah. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari menentukan volume benda putar. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari yang pertama dulu, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Ya, pengertian dari integral ya. Nah, seperti yang sudah Bapak singgung di awal, integral itu merupakan kebalikan atau inverse dari turunan ya. Turunan itu biasa disebut diferensial. Nah, jadi misalkan sebuah turunan itu adalah fx ini ya. Nah, misalkan fx ini merupakan turunan dari fungsi pertama ya. Jika dia diintegralkan, nah, misal terdapat sebuah fungsi f x ya. Nah, fx ini merupakan sebuah fungsi awal. Setelah diturunkan, nanti fungsinya itu adalah f aksen x ya. Nah, untuk mengembalikan fungsi turunan ini menjadi fungsi awal itu dengan cara diintegralkan. Jadi fungsi atau manfaat dari integral ini merupakan mengembalikan suatu fungsi yang telah diturunkan menjadi fungsi semula. Seperti itu ya. Contohnya, misal suatu fungsi itu adalah x pangkat 2 ya. Setelah diturunkan, nah turunan ya, jadi kalau turunan apa? 2 dikali 1 kan 2 ya. Nah, terus pangkatnya dikurangi 1, berarti jadinya 2x pangkat 1 kan, atau nggak perlu ditulis juga nggak apa-apa. Nah, untuk mengembalikan fungsi setelah diturunkan ini yang 2x pangkat 1 ya, atau 2x, itu bagaimana caranya ya? Kita menggunakan integral ya. Nah, jadi nanti setelah diintegralkan, maka nanti hasilnya akan semula menjadi x pangkat 2 ya. Tapi di sini ditambahkan dengan c, karena kita nggak tahu konstantanya itu berapa. Kok bisa gitu? Nah, misal ya, di sini kan konstantanya tidak ada ya, atau alias 0. Coba kalau misalkan fungsi fx nya ini memiliki konstanta selain 0, misal x pangkat 2
plus 1. Nah, setelah diturunkan hasilnya berapa? Yaitu 2x pangkat 1. Ini konstanta turunannya berapa? 0 kan? Berarti kan 2x saja. Nah, untuk dikembalikan lagi jadi x pangkat 2. Nah, kita nggak bisa menentukan konstanta tersebut karena di sini integralnya masih integral tak tentu. Seperti itu ya. Maka untuk menyelesaikannya kita tambahkan dengan C plus C. C itu adalah nilai konstanta yang belum diketahui. Nah, maka jika fx sama dengan fx, jadi ini misal maksudnya jika fungsi turunan ini itu sama dengan fungsi awal dan f itu kontinu, maka integral dari fx terhadap x ya atau fx dx sama dengan fungsi fx plus c dengan c itu sebagai konstanta. Nah, ini ilustrasinya seperti ini ya. Ini fungsi awalnya, ini turunannya. Nah, ini yang diintegralkan. Jadi dia nanti akan setelah diintegralkan itu fungsinya yaitu merupakan fungsi awal atau kembali ke fungsi semula ya. Nah, tadi sudah disinggung di sebelumnya ya, sudah kita singgung tentang integral tak tentu. Jadi integral tak tentu itu maka nilainya nanti ada penambahan konstanta dalam jawabannya ya. Nah, ini integral tak tentu. Integral tak tentu itu adalah integral yang menghasilkan fungsi yang tidak pasti karena masih mengandung konstanta. Nah, itu C-nya itu yang belum tahu ya. Karena dia tidak bisa ditentukan. Nah, tidak bisa dicari. Makanya kita nggak tahu konstantanya itu berapa dari fungsi awal tersebut ya. Nah, ini untuk teorema integral tertentu dituliskan sebagai berikut. Misalkan A konstanta real sembarang, maka misal ya kalau A ini konstanta dari real sembarang, maksudnya itu nilai A ini bisa berapapun ya, real sembarang itu. Jadi bilangan real yang nilainya bisa berapapun. Nah, di sini ada integral terhadap x. Di sini misalkan karena tidak ditulis, berarti di sini bisa kita anggap 1 ya. Nah, integral dari 1 dx. Nah, ini hasilnya adalah x plus c. Ya. Jadi kalau misalkan integral 1 udah pasti itu nilainya x plus c. Nah, yang kedua, di sini misal integral a dx. Nah, ini a-nya itu nilainya bisa berapapun. Bisa negatif, bisa positif ya. Nah, jadi hasil dari integral a dx ini sama dengan ax plus c ya. Kalau di sini misalkan a-nya 3, berarti di sini 3x plus c. C-nya ini yang tidak kita ketahui berapa. Nah, masih belum pasti c-nya ini nilainya bisa berapapun c ini ya. Maka inilah yang disebut integral tak tentu karena mengandung konstanta yang nilainya belum pasti. Nah, jika di fungsinya itu adalah x pangkat n ya, jadi integral dari x pangkat n dx itu bisa kita cari dengan menggunakan rumus 1 per n ditambah 1. Nah, dikalikan x n plus 1 ya. 1 ini merupakan koefisien dari x pangkat n. Nah, koefisiennya kan yang sini nih. Koefisien itu adalah angka yang ada di depan dari x pangkat n ya. Nah, karena di sini tidak ditulis kan angkanya, ya pasti itu 1 ya. Nggak mungkin 0 ya. Kalau 0
Ya nggak ada ini fungsinya, maka di sini tuh 1. Jadi di sini 1 per n. N ini merupakan pangkat yang ada di X tersebut. Nah ya, yang ada di variabel tersebut. Di sini pangkatnya kan n, nah tulis n. Kalau di pangkatnya min 1 ya tulis min 1 ya. Kalau pangkatnya 3 ya tulis 3 gitu ya. Plus 1. Nah plus 1 ini merupakan dari rumusnya, atau ini yang merupakan kebalikan dari turunan. Kan kalau turunan kan dikurang 1 ya pangkatnya. Nah kalau yang ini ditambah dengan 1 ya, n plus 1 X pangkat n ditambahkan dengan 1 ya, seperti itu ya. Nah jangan lupa plus C karena kita masih membahas integral tak tentu. Nah ini ada syaratnya, untuk n ini bilangan rasional ya, dan n tidak boleh sama dengan negatif 1. Kenapa tidak boleh negatif 1? Karena kalau negatif 1 n nya, maka kan ini min 1 ditambah 1, negatif 1 tambah 1 kan 0. Berarti 1 per 0 itu berapa? Ya tidak terdefinisi ya. Iya, betul. Nah ini yang berikutnya ada integral a X pangkat n dx ya. Tadi ya, kalau tadi kan di sini 1 karena koefisien dari X pangkat n adalah 1, sedangkan di sini X pangkat n ini koefisiennya adalah a. Nah maka jadi sama dengan a per n ditambah 1, nah dikalikan X n ditambah 1 plus C ya. Jadi yang membedakan adalah pembilang di sini nih. Nah ini tergantung dari koefisien variabel tersebut ya. Nah kalau di sini kan variabel dari xn itu adalah a, maka a. Kalau di sininya tidak ada ya, atau bukan tidak ada, di sini tuh adalah angka 1 namun tidak perlu ditulis. Nah untuk n nya juga sama, tidak boleh bernilai negatif 1. Nah ini ada sifat-sifat integral tak tentu dari fungsi aljabar sebagai berikut ya. Nah ini misalkan fx dan gx mempunyai antiturunan, yaitu integral tertentu, dan andaikan k itu suatu dari konstanta, maka nah di sini ada sifat-sifat integral tertentunya ya. Integral dari k fx dx sama dengan, nah ini k nya bisa kita, konstantanya ya, bisa kita keluarkan dari integral, jadi bisa ditulis k integral fx dx, boleh ya seperti itu ya. Nah yang kedua ada penjumlahan dari fx dan gx, maka integral dari penjumlahan fx ditambah gx ini ya sama dengan integral, nah ini bisa dipisah. Yang tadinya ini dalam satu lingkup dijadikan satu ya, ini bisa dipisah. Jadi integral fx dx plus integral gx dx. Nah yang ketiga ini, yang tadi pertambahan sekarang pengurangan ya. Ini sama saja, hanya beda di operasinya saja ya. Jadi integral fx dikurang gx dx ini sama dengan integral fx dx dikurang integral fgx ya, fgx integral gx ya, seperti itu ya. Nah langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Nah yang ini selesaikan integral berikut ini. Yang A integral dari 3 dx, yang B integral 4x pangkat 2 dx, yang C integral 1 per x pangkat 3 dx, dan yang D integral dari akar 3 x pangkat 2.
Langsung saja kita selesaikan yang A dulu ya. Nah, ini mudah ya. Ingat lagi tadi yang pertama, jika dia hanya berupa angka ya, tinggal ditambahkan X plus C ya. Yang mana itu? Nih, yang ini nih. Nah, ini lihat ya, di sini saya tulis atau berikan tadi ada sifat-sifat atau ada rumus-rumus yang sudah diberikan di sebelumnya ya. Jadi di sini kan integral A dx, A-nya itu merupakan angka berapapun ya. Nah, angka berapapun atau angka dari bilangan real. Nah, ini bisa diintegralkan. Jadi hasilnya adalah AX plus C. Karena di sini angkanya 3, ya tinggal ditambahkan 3X plus C. Jadi intinya jika kita mengintegralkan hanya angka saja, tidak ada variabelnya, tinggal ditambahkan X plus C. Nah, ini X itu dari mana? Nah, ini nih integral terhadap dx. Ini kan integral 3 terhadap X. Ya, dx ini berarti terhadap turunan X. D itu kan diferensial. Jadi integral 3 terhadap turunan X. Maksudnya gitu ya. Karena di sini tidak ada variabelnya, tinggal kita tambahin variabel X. Kalau di sininya dy, berarti ini y. Jadi tergantung terhadapnya ini. Terhadap variabel X atau variabel Y atau variabel yang lainnya. Seperti itu ya. Nah, yang B di sini kan integral 4x pangkat 2 ya. Ini terhadap X, berarti ini diintegralkan terhadap X. Nah, di sini kan ada X nih. Ya, ini bisa kita integralkan pakai rumus yang mana? Nah, yang ini ya. Nah, jadi di sini kan ada koefisien yaitu A, maka rumusnya A per N ditambah 1. Nah, sedangkan di sini X pangkat 2 itu koefisiennya adalah 4. Nah, jadi 4 per 2 ditambah 1. Nah, N-nya itu merupakan pangkat. Di sini pangkatnya adalah 2 ya. Nah, ini nih, ini pangkatnya 2. Nah, jadi ini diambil dari sini ya, dari pangkat. Nah, jadi 4 per 2 tambah 1. Nah, X pangkat 2 ditambah 1 juga. Jadi X-nya kita tulis lagi dengan pangkatnya, kita tambahkan dengan 1 plus C. Berarti didapat 4 per 2 tambah 1 3, X pangkat 3 plus C. Nah, ini hasilnya. Maka integral dari 4X pangkat 2 dx adalah 4 per 3 X pangkat 3 plus C. Seperti itu ya. Nah, yang C. Yang C ini merupakan integral dari pecahan. Pecahannya berapa itu? 1 per X pangkat 3 dx ya. Nah, untuk berupa bilangan pecahan seperti ini, kita bisa mengubah bentuknya terlebih dahulu ya, menggunakan sifat. Nah, ini kan ada pangkat nih, jadi bisa menggunakan sifat perpangkatan atau eksponen ya. Ingat lagi materi di kelas 1 semester 1 ya. Oke ya. Nah, jadi berapa? 1 per X pangkat 3 itu bisa diubah menjadi X pangkat min 3. Dari mana sifatnya nih? Kalau kalian lupa, ini sifatnya ya. Jadi 1 per A pangkat N itu bisa ditulis A pangkat min N. Ya. Paham ya? Nah, begitu juga kebalikannya. Kalau misalkan 1 per A pangkat min N bisa jadi A pangkat N. Nah, ya. Jadi bisa dibalik-balik ya. Tergantung dari sifat eksponennya. Nah, jadi di sini integral 1 per X pangkat 3 dx ini bisa kita tulis menjadi integral X pangkat min 3 dx. Nah, ini langsung bisa diintegralkan ya. Pakai yang mana? Ya, pakai yang ini ya, karena dia tidak memiliki koefisiennya 1. Koefisien dari X pangkat 3 itu adalah 1 nih di sini nih. Ya, jadi sama dengan 1 per min 3
ditambah 1. Ingat min 3 nya dari pangkat X nya ya. Nah X min 3 ditambah 1. Jangan dikurang ya, kalau kurang itu untuk turunan. Ini kan integral jadi ditambah. Ingat lagi ya. Jadi berapa hasilnya? Oh ya, ini plus C, jangan sampai lupa plus C. Karena ini masih integral tak tentu. Nah, sama dengan min 1/2. Nah, minnya dari mana? Nah, dari sini minnya itu min 3 ditambah 1. Ya, utang 3 dibayar 1. Nah, berarti sisa utangnya nih, masih ada utang, yaitu min 2. Ya, jadi boleh ditaruh di tengah-tengah di antara 1 dan 2 ya. Jadi min 1/2 X pangkat min 2 plus C, jangan sampai lupa C nya. Oke. Yang D ini merupakan integral dari 3 akar 3 X pangkat 2. Oh, ini kelupaan ya, ini harus pakai dx. Nah, karena kalau nggak ada dx kita nggak tahu dia diintegralkannya terhadap apa. Ini juga harus sama ya. Ya, nanti untuk materinya diubah ya, yang video nggak apa-apa ya. Jadi integral akar 3 X pangkat 2 dx adalah sama dengan integral. Nah, yang ini kan nggak bisa ya, kalau mengikuti rumus yang sebelumnya dikasih kita nggak bisa dikerjakan secara langsung. Jadi kita ubah dulu bentuk dari ini bentuk akarnya ya. Bentuk akarnya kita ubah menjadi bentuk perpangkatan. Ingat lagi materi di kelas 1. Nah, ini untuk memudahkan kalian sudah disiapkan ya yang ini. Jadi akar N A pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi N ya. Seperti itu, oke? Ya, jadi di sini integral dari akar 3 X pangkat 2 dx ini bisa kita ubah menjadi integral X pangkat 2/3. Ini pangkat ya, 2/3 dx. Nah, kalau seperti ini bisa kita menggunakan rumus yang ini ya, karena dia koefisiennya bernilai 1. Jadi sama dengan 1/2/3 plus 1 ya. Nah, ya kan? 2/3 dari mana? Dari pangkat, ingat. Plus 1, ini rumusnya ya. Tambah 1. X pangkat 2/3 ditambah 1. Ingat lagi plus C nya, jangan sampai lupa. Maka didapatkan 1/5/3 X pangkat 5/3 plus C. Ini tahu kan dapat 5/3 dari mana? Ya, ini penjumlahan antara 2/3 plus 1. Ya, atau kalau kalian pusing, kalian ubah dulu nih angka 1 ini menjadi bentuk pecahan juga. Nah, di sini kan, nah ini ya. Contohnya seperti ini nih. Di sini kan 2/3. Nih, harus diingat ya. Karena ini biasanya untuk soal-soal penjumlahan pecahan ini ada di soal-soal masuk PT ya. Iya. Jadi 2/3 plus yang tadinya 1 kita ubah bentuknya menjadi bentuk pecahan. Caranya gimana? 1 itu berarti kan kalau pecahan biar angka 1 berarti pembilang dan penyebutnya harus sama kan? Iya enggak? Iya, pembilangnya harus sama dengan angka yang di bawah, pasti hasilnya 1. Ya, bisa berapapun itu, yang penting hasilnya 1. Nah, di sini kita lihat dulu aja penyebutnya. Untuk penjumlahan kan biar bisa dijumlahkan, penyebutnya itu yang bawah nih, yang bawah ya, penyebut itu harus sama. Kalau di sini 3 ya, berarti penjumlahannya harus 3 juga nih, yang angka yang mau dijumlahkannya juga penyebutnya. Nah, berarti karena di sini penyebutnya 3, berarti ini harus 3 juga kan? Nah, gitu loh. Nah, biar dia jadi 1 berarti
pembilangnya berapa? Iya, 3. Karena 3/3 itu hasilnya 1. Kalau di sini 2, berarti ini 6. Kalau 3, 9, dan seterusnya gitu ya. Paham ya? Ya. Jadi di sini tinggal dijumlahkan. Pembilangnya saja 2 tambah 3, 5. 3-nya nggak perlu dijumlahkan. Karena dalam penjumlahan bilangan pecahan hanya pembilangnya saja yang dijumlahkan, tapi penyebutnya harus sama dulu. Kalau penyebutnya nggak sama, nggak bisa dijumlahkan, harus disamakan terlebih dahulu. Ya, semoga kalian mengerti ya. Ya, begitu juga yang atas ini, 2/3 plus 1. Nah, ini harus diubah dulu ke dalam bentuk pecahan seperti ini ya. Jadi didapat 1/5/3 X pangkat 5/3 plus C. Nah, ingat nih, ini kan udah sering nih. Yang pembaginya yang mana? Pembaginya itu berarti yang ini ya. Nih, berarti 1 dibagi 5/3. Nah, ini pembaginya, bukan yang ini. Walaupun ini sama-sama per ya, tapi pembagi awalnya itu adalah yang ini. Jadi pembilangnya yang mana? Pembilangnya 1, penyebutnya adalah 5/3. Nah, 5/3 itu merupakan penyebut ya, sedangkan 1 pembilang. Nah, bagaimana caranya? Ingat lagi ya, ini sering diajarkan ya sebelum-sebelumnya juga. Jika pembilangnya dalam bentuk angka biasa, nah itu kan 1 per, nah ini pembaginya 1/5/3. Nah, pembilangnya itu angka biasa kan, bilangan asli ya. Berarti kalau seperti ini, jika pembilangnya bilangan asli, tulis saja langsung pembilangnya sendiri. Nah, kalau di sini 1 ya 1 tulisnya. Nah, yang tadinya pembagian kita ubah menjadi perkalian. Jadi pembilang dulu yang ditulis ya. Pembilang itu ditulis utuh. Kalau di sini 1 ya 1, kalau 2 ya 2 ya. Nah, sedangkan penyebut itu kita ubah-ubah bentuknya. Karena di sini 5/3, berarti kita ubah posisinya. Yang tadinya 5 dulu ditulis jadi 3 dulu. 3/5. Karena ini dikalikan dengan 1, berarti hasilnya tetap 3/5. Ya, nah ini juga sering nih ada di soal-soal masuk PT ya. Kalian harus lebih paham dalam matematika dasar ya. Ini sangat dasar ini. Itu ada di pelajaran SD ya. Ya, semoga kalian lebih paham ya. Nah, kalau misalkan pembilangnya bentuk pecahan gimana, Pak? Nah, ini kita ajarin dulu ya. Misal pembilangnya berapa? 2/3 dibagi, nah penyebutnya bilangan biasa, misal dibagi berapa? 2 lagi aja ya. Nah, jadi ini pembaginya, ini pembilang, ini pembagi. Nah, kalian harus tahu yang mana yang pembilang, yang mana yang penyebutnya ya. Ini pembaginya nih, bukan di sini ya. Nah, jadi tetap pembilang itu tetap ditulis sesuai pertama ya, atau sesuai dengan pembilangnya. Jadi tidak ada yang diubah-ubah posisi. Kalau 2/3 2/3 jika ada di pembilang ya. Nah, dikalikan yang berubah posisi itu yang penyebut. Nah, di sini kan penyebutnya ini berupa bilangan apa? Asli ya. Nah, konstanta ini bilangan asli atau bilangan real lah ya. Jadi di sini karena dia hanya sendiri nih, tidak berupa bentuk pecahan ya, atau bilangan asli bentuknya, jadi kita ubah menjadi bentuk pecahan dengan cara ditambahkan angka 1. 1/2. Nah, seperti itu, oke? Ya, yang tadinya bukan bilangan pecahan, kita ubah jadi bilangan pecahan 1/2. Dari mana satunya? Sebenarnya di sini kan 2/1 ya. 2 dibagi 1 kan 2, sama aja. Jadi di sini 1/2. Berapapun penyebutnya, jika dia berbentuk bilangan asli,
maka di sininya harus pakai 1. Bisa kalau di sini 5 ya 1/5, sini 10 1/10 ya. Jika dia menjadi penyebut ya, dan ini pembagian dalam bilangan pecahan dengan bilangan asli ya, seperti ini. Jadi ini hasilnya 2/6. Nah ingat, untuk perkalian bilangan pecahan harus dikalikan, pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Untuk penjumlahan yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja, sedangkan penyebut itu harus sama ya. Nih bedain, untuk pembilang tidak perlu sama jika dikalikan, langsung saja dikalikan ya, semuanya atas kali atas, bawah kali bawah ya. Untuk penjumlahan bilangan pecahan, pembilang ditambah pembilang, penyebutnya juga harus sama, seperti itu ya. Nah jadi balik lagi ke soal yang D, nah, maka didapatkan 3/5 X pangkat 5/3. Nah ini kenapa jadi 3/5? Karena di sini ada pembagian ya, jadi 1 dibagi 5/3. Nah dari sini dapatnya, sedangkan yang ini tidak, yang ini kan langsung dari awalnya memang 5/3, jadi tidak perlu ditukar atau dibalik seperti yang koefisiennya. Oke, plus C. Nah lanjut, contoh yang kedua. Nih untuk yang kedua ini kita menyelesaikan integral-integral yang sudah dalam berupa penjumlahan atau pengurangan ya fungsinya. Jadi yang A ini integral dari 4x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 ditambah 5 dx. Yang B integral dari x dikurang 1 dikuadratkan dx ya. Untuk yang C integral dari x plus 2 dikalikan dengan x min 3 dx. Nah yang pertama ya, yang A ini, jadi disitu kan terdapat pengurangan dan penjumlahan. Integral dari 4x pangkat 3 ya, 4x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 ditambah 5. Nah ini bisa kalian menggunakan sifat penjumlahan yang ini ya. Nih yang ini kan pertamanya kan bergabung mereka dalam satu integral, terus dipisahkan boleh, atau kalau dilangsungkan juga langsung. Dilangsungkan gimana maksudnya? Dilangsungkan itu langsung integralkan. Nah langsung diintegralkan juga boleh seperti ini ya. Tapi bagaimana caranya? Tetap cara mengintegralkannya itu satu-satu ya, per variabel. Oke, atau per apa ini namanya ya, per ini nih, konstanta atau per variabel ya, pokoknya seperti itu. Jadi di sini kan ada 3 nih yang harus diintegralkan. Ini 4x pangkat 3 min x pangkat 2 dan plus 5 yang harus diintegralkan. Maka ini satu-satu kita integralkan. Jadi di sini kan koefisiennya 4. Nah maka 4/3 nya dari mana? Dari pangkat x nya ini ya, itu 3 ditambah 1, x 3 ditambah 1. Nah terus integral yang kedua, min x pangkat 2, koefisiennya berapa? 1 kan, berarti jadinya min lagi. Ini minnya tuh sesuai dengan pengurangan ini ya, negatif ya, nih negatif atau dikurangi ya, 1/, nah satunya dari koefisien x pangkat 2 per pangkatnya, lihat n nya itu pangkat ya, berarti pangkat 2, berarti disini tulis 2 plus 1, x 2 plus 1. Nah yang terakhir plus 5. Nah kalau plus 5 ini kan tidak ada x ya, jadi tidak perlu ditulis 5/, ya jangan. Tapi kalau konstanta ini tinggal dikasih x saja, jadi plus 5x. Nah ingat lagi ya, untuk bilangan konstanta langsung dikasih variabelnya. Variabelnya itu apa?
biasanya X, tapi kita lihat dulu di sini nih. Di sini kan terhadap DX nih, berarti kasihnya X. Kalau DY kasihnya Y. Seperti itu ya. Jadi karena ini DX kasih 5X plus C. Jangan sampai lupa, masih integral tak tentu. Nah, maka dapatkan berapa? 4 per 3 tambah 1, 4. Jadi 4 per 4 X pangkat 4 dikurangi 1 per 3 ya, 2 tambah 1. Jadi X pangkat 3 plus 5X plus C. Nah, jadi hasilnya adalah X pangkat 4 dikurangi 1 per 3X pangkat 3 plus 5X plus C. Seperti itu ya. Nah, yang B. Untuk yang B ini kan fungsi fx-nya ini adalah dikuadratkan ya. Jadi X min 1 dikuadratkan. Nah, ini bisa kita jabarkan ya. Bagaimana cara penjabarannya? Nah, ini ingat lagi materi persamaan kuadrat ya. Kalian harus bisa menjabarkannya. Jadi penjabarannya seperti ini. Ini langsung aja ya, tanpa integral. Kita tulis penjabarannya aja. Jadi X min 1 kuadrat itu kan sama dengan X min 1 dikalikan X min 1. Seperti itu ya. Nah, semoga kalian ingat ya. Nah, ini gimana caranya? Tinggal dikalikan. X dikalikan dengan X, berarti X kuadrat. X dikali min 1 berarti min X. Nah, min 1 kali X berarti min X juga. Min 1 kali min 1 berarti plus 1. Maka hasilnya adalah X pangkat 2 min X sama min X, ngutang X lagi, berarti ngutangnya 2 kali ya. Berarti ngutang min 2X. Nah, ini plus 1. Nah, ini yang ditulis ke dalam sini ya. Jangan semuanya. Boleh semuanya, tapi kan terlalu banyak ya angkanya. Seperti itu ya caranya ya. Nah, jadi integral X min 1 kuadrat dx itu sama dengan integral X pangkat 2 min 2X plus 1. Dapat dari mana? Dari sini caranya. Dx ya. Nah, ini bisa kita integralkan nih satu-satu nih. Ini dulu, terus ini, lalu ini. Jadi dari integral dari X pangkat 2 itu kan jadi 1 per 2 plus 1. Ingat, ini 1 itu koefisien dari X pangkat 2 nih, di sini nih, 1 nih. X pangkat 2 plus 1. Min, dari sini minnya ya 2X, berarti di sini koefisiennya 2. Nah, tulis 2 per 1. Kenapa 1 sini? Nah, karena di sini pangkatnya itu pangkat 1, X-nya lihat, walaupun tidak ditulis, dia merupakan pangkat 1. Jadi 2 per 1 ditambah 1, X pangkat 1 tambah 1. Nah, ingat, konstanta 1 tinggal tambahin X saja. Karena ini angka 1, tidak apa-apa tidak ditulis 1 juga ya. Jadi tinggal tulis tambah X saja plus C. Seperti itu ya. Nah, jadi dapat 1 per 3 X pangkat 3 dikurang 2 per 2 X pangkat 2 ditambah X plus C. Oke. Nah, hasil akhirnya itu 1 per 3 X pangkat 3 dikurang X pangkat 2. Nah, karena ini menjadi 1 ya. 2 dibagi 2, 1. Tidak perlu ditulis satunya. Jadi tinggal langsung X min X pangkat 2 plus X tambah C. Paham ya? Nah, sekarang yang C. Nah, untuk yang C, nah ini tinggal dikalikan ya. 2 dikali dengan X berarti kan 2X kuadrat. 2 dikali dengan min 3 berarti berapa? 6X ya. Nah, ini 6X. Di sini aja dah, kita tulisnya 2X pangkat 2 min 6X 2 kali X plus
karena ini positif jadi plus ya, 2x plus 2 dikali min 3, min 6. Nah, maka didapatkan 2x min atau plus min ya. Ini kan pengurangannya nih, angka negatifnya lebih besar dari angka yang positif, berarti min 4. Nah, x min 6. Nah, kesini ya, dapat ditaruh di sini. Nah, jadi sama seperti yang sebelumnya, kita integralkan satu-satu. Integral dari 2x pangkat 2 yaitu adalah 2 per 2 ditambah 1 x pangkat 2 ditambah 1. Integral dari min 4x adalah min 4 per 1 plus 1 x 1 plus 1. Integral dari min 6 adalah min 6x plus c. Maka nilai selanjutnya adalah 2 per 3 x pangkat 3 min 4 per 2 x pangkat 2 min 6x plus c. Nilai akhirnya adalah 2 per 3 x pangkat 3 min 2 x pangkat 2 min 6x plus c. Oke, paham ya? Oke. Nah, ini untuk menentukan fungsi fx jika f aksen x dan fa diketahui. Nah, nilai dari turunan dan fungsi dari nilai konstantanya diketahui ya. Jadi misalkan turunan dari fungsi fx itu adalah f aksen x ya, sama dengan fx telah diketahui, maka fungsi fx dapat ditentukan melalui hubungan. Jadi kita menentukan fungsi persamaan ya. Nah, ini hubungannya, fungsi fx sama dengan integral dari f aksen x dx. Hasil dari integral f aksen x dx memuat konstanta pengintegralan c, sehingga fx merupakan fungsi dengan c yang berbeda-beda. Nah, nanti kita menentukan nilai dari konstanta c tersebut ya. Nah, selanjutnya jika nilai fungsi fx untuk x sama dengan a, nah maka fungsi ini kan x-nya itu nilainya berapa, misalkan nih nilainya konstanta a, maka fungsi dari a tersebut diketahui, maka konstanta pengintegralan c mempunyai nilai. Nah, jika variabel dari x itu diketahui nilainya, otomatis kan fungsi fa-nya juga diketahui ya. Nah, maka konstantanya nanti akan yang c tadi itu loh, yang di integral tertentu yang c itu mempunyai nilai atau bisa ditentukan. Nih contohnya, diketahui turunan pertama fungsi fx adalah f aksen x sama dengan 6x pangkat 2 dikurang 8x, dan f min 1 sama dengan 5. Nah, jadi nilai dari fungsi jika x-nya min 1 itu adalah 5. Nah, sedangkan turunan dari fungsi fx-nya itu adalah 6x pangkat 2 min 8x. Nah, kita disuruh mencari persamaan fungsi tersebut. Ya, tentukan fungsi fx-nya. Nah, ini penyelesaian. Kita menggunakan integral ya. Jadi, fx ini persamaan fungsinya dari fx sama dengan integral f aksen x dx. Nah, maka didapatkan integral 6x pangkat 2 dikurang 8x, yang ini ya. 6x pangkat 2 dikurang 8x. Nah, yang ini ya tulisnya. Nah, kita integralkan. Integral dari 6x pangkat 2. Nah, ingat lagi, berarti kan 6 ya. Kalau udah paham, nggak perlu ditulis rumusnya, langsung seperti ini boleh ya. Langsung 2x pangkat 3 min 4x pangkat 2 plus c boleh. Kalau belum paham, boleh dituntun ya, seperti ini misal. Jadi di sini 6 ya per, lihat pangkatnya berapa? 2 ya, berarti ini 2 tambah 1 ya, berarti sini x 2 tambah 1 juga ya.
Nah, berarti kan 6 dibagi 3. Nah, 6 dibagi 3 kan 2. Nah, ini X 2 tambah 1 3, seperti itu ya. Nah, jadi di sini untuk yang kedua ini min 8, berarti kan min 8 atau 8 per ini 1, berarti 1 tambah 1 yaitu berapa? 2 ya, berarti 8 dibagi 2 yaitu adalah 4, karena ini min ya min lagi. X pangkat 2, 1 tambah 1. Jadi kalau kalian udah paham konsepnya untuk pengintegralan, boleh langsung seperti ini. Tidak usah menggunakan langkah yang ini, karena memang akan memakan waktu dalam pengerjaan ya. Nah, dan jangan lupa tambah C-nya, karena ini masih integral tak tentu. Paham ya? Ya. Nah, di sini lihat, karena kan di sini nilai F min 1 itu nilainya 5, untuk fungsi F dengan X-nya itu nilai min 1 itu sama dengan 5. Nah, maka kita dapatkan, nah kita tulis fungsi yang ada di sini yang tadi nih. Ini kan fungsi fx ini ya. Ya, fungsi dari fx-nya. Sedangkan di sini ada plus c. Nah, kita akan menentukan c-nya ini berapa. Jadi di sini 2 dikalikan min 1. Nah, min 1-nya itu kan tadinya X ya, tadinya X, 2X pangkat 3. X-nya diganti dengan min 1 nih. Ini itu X. Ya, ini itu nilai dari X min 1. Berarti jadinya 2 dikali min 1 pangkat 3 dikurang 4 dikalikan min 1 pangkat 2 ditambah C sama dengan 5. Ya. Nah, ini kerjakan yang pangkat dulu, berarti min 1 pangkat 3 berapa? Ya, min 1 ya. Min 1 pangkat 2, 1 plus 1 atau positif 1. Berarti jadi didapat 2 dikalikan min 1, nah, dikurang 4 dikalikan 1. Nah, ini enggak min karena ini pangkatnya 2 ya. Ingat perbedaan pangkat. Plus C sama dengan 5. 5 masih dari sini ya, turun. 2 dikali min 1 kan min 2. Min 4 kali 1 min 4 tambah C sama dengan 5. Nah, ini yang dikerjakan yang ini. Dulu boleh langsung dipindahkan ke ruas kiri, angka-angkanya juga boleh ya. Nah, di sini dikerjakan dulu, jadi min 2 min 4. Nah, jadi min 6. Ngutang 2 ngutang lagi 4. Jadi ngutangnya nambah sehingga ngutangnya menjadi 6 plus C sama dengan 5. Nah, ini baru pindah ke ruas kanan ya. Ya, jadi C sama dengan 5 ditambah 6. Karena pindah ruas yang tadinya di sini kan dia negatif ya, pindah ruas jadi positif 6. Seperti itu ya. Jadi nilai C-nya adalah 11. Maka persamaan fungsi fx-nya adalah 2x pangkat 3 min 4x pangkat 2 plus 11. Seperti itu ya. Paham ya? Oke. Nah, ini ada pengintegralan dengan cara atau dengan metode substitusi. Nah, untuk pengintegralan dengan cara substitusi ini, jika U sama dengan GX, nah U ini ya, jadi dimisalkan nih sama dengan persamaan fungsi GX, dan DU sama dengan U aksen sama dengan DU ini berarti turunan terhadap U ya, sama dengan U aksen. Nah, U ini kan lambang turunannya, sama dengan G aksen X DX. Nah, dengan GX ini adalah fungsi yang dapat diturunkan dan F adalah anti turunan dari F. Maka metode substitusi dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini. Jadi integral dari F GX dikalikan G aksen X DX ini sama dengan integral FU DU ya. Nah, sama dengan F U ditambah C. Nah, U nya ini kan tadi GX kan, jadi bisa ditulis sama dengan F GX. Seperti itu ya. Nah, ini ada langkah-langkahnya atau tekniknya. Inilah langkah
teknik pengintegralan dengan metode substitusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus memilih atau menentukan fungsi U-nya. Fungsi U itu sama dengan Gx. Nah, sehingga integral dari f Gx G aksen X dx itu sama dengan f U du. Ini kenapa diubah jadi U? Nah, karena kita ingin menurunkan terhadap U ya, variabel U. Nah, tadi kan sebelumnya saya udah pernah bilang, jadi tergantung dari ini turunannya terhadap apa, atau integralnya terhadap apa, bukan turunan ya. Integralnya terhadap apa. Ya, kalau di sini kan integral terhadap X. Berarti dia menurunkan terhadap variabel X. Kalau di sini menurunkan terhadap variabel U. Nah, nanti dijelaskan lagi. Setelah itu, setelah menentukan fungsi U sama dengan Gx, kita tentukan integral dari fu du. Nah, ini contohnya ya. Gunakan metode substitusi untuk menyelesaikan integral dari 2x plus 1 pangkat 4 dx. Ya, ini kalau misalkan kalian bingung menggunakan metode substitusi, sebenarnya bisa dengan cara metode biasa, tapi kalian harus mengalihkan ini sebanyak 4 kali nih. Kalau pangkat 2 kan gampang ya, ini pangkat 4. Coba kalau pangkat 100, nah itu lebih susah kan. Makanya kita menggunakan metode substitusi. Nah, ini akan mempermudah dalam pengerjaan soal seperti ini. Nah, ini penyelesaiannya misal, nah kita misalkan dulu U-nya itu merupakan 2x plus 1 ya. Jangan yang 4, nggak mungkin kan pangkat. Pasti U-nya itu kan berbentuk apa tadi? Gx kan. Gx itu adalah fungsi X. Nah, karena di sini yang memiliki variabel X itu 2x. Nah, dia juga ada temennya plus 1. Nah, nggak mungkin kalau cuma 2x doang ya. Tapi sepaket. Jadi ini 2x plus 1 U-nya. Nah, ini turunan U terhadap X. Nah, ya. Kita du per dx. Jadi kita turunkan fungsi U ya terhadap X, variabel X turunannya ya. Nah, berarti di sini yang kita turunkan yang ada variabel X-nya. Turunan dari 2x itu berapa? 2 ya. Ingat lagi materi turunan, jangan sampai lupa bagaimana cara menurunkannya. Ya. Tahu kan? Ya, pangkat dikalikan koefisien, pangkatnya kan 1. Dikalikan koefisien berarti kan 2. 1 kali 2 kan 2. Sedangkan pangkat dari X-nya ini kan 1 dikurangi 1. Nah, berarti 0. X pangkat 0 itu nilainya 1. Berarti 2 kali 1 ya 2. Intinya, jika X-nya pangkat 1, turunannya udah pasti hilang X-nya ini ya. Tinggal koefisiennya saja. Paham ya? Nah, dari sini didapat dx-nya. Berarti dx itu, nah dx kan ini ya, sama dengan 1 per 2 du. Ingat, kali silang. Berarti kan di sini du-nya itu dikalikan dengan yang ada di bawah 2. Di bawah 2 kan nggak ada nih. Iya, jadi kita misalkan di bawah 2 ini adalah 1. Jadi du kali 1 dx kali 2. Berarti kan didapat 2 dx per bukan per, sama dengan du gitu kan ya. Nah, maka ke sini jatuhnya ini dilangsungin yang ini ya. Jadi dx sama dengan setengah du. Dari mana? Ini kan du nya kan 1 kan sini. 1 kali du kan 1. Nggak perlu ditulis, nggak apa-apa. Nah, karena jadi dx nya kan dia punya koefisien 2. Nah, karena biar kita dapatkan nilai dari dx, maka 2-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi pembagian. Tadinya kan 2 kali dx. Nah, pindah jadi pembagi. Jadi 1 per 2 du. Seperti itu ya. Ya, semoga paham. Nah, maka bisa kita kerjakan integral dari 2x plus 1 pangkat 4 dx bisa kita tulis menjadi integral u pangkat 4. Ya, kan tadi udah dimisalkan 2x plus 1 itu sama dengan u. Nah, berarti kita tulis u pangkat 4. Nah, dx ini tadi udah kita cari juga menjadi 1 per 2 du ya kan, diganti. Nah, kalau misalkan nggak diganti
Nggak bisa kita mengintegralkan karena di sini poinnya U, sedangkan di sini kan X. Nah, makanya kita ganti dx-nya menjadi du, yaitu didapat setengah du dari proses seperti ini ya. Nah, maka didapatkan, nah ini setengahnya ini kita bisa keluarkan dulu biar tidak terkecoh ya, atau tidak pusing lah, tidak ribet mengerjakannya. Jadi setengah integral U pangkat 4 du. Nah, ini kita turunkan, bukan diturunkan, mohon maaf, kita integralkan U pangkat 4 nya ya. Jadi didapatkan setengah dikalikan, nah ini perkalian prosesnya ya, semuanya ya, 1/5. 1/5 dapat dari mana? Ingat, integral dari U pangkat 4. Nah, sini kan koefisiennya 1. Berarti ini 1, tulis lagi per, nah pangkatnya 4, ditambah 1, berarti 4 tambah 1, 5. U pangkat 4 tambah 1 jadi 5. Plus C. DU-nya sudah tidak ada lagi, diganti dengan plus C. Paham ya? Ya. Nah, ini tinggal dikalikan. Titik ini perkalian ya. Jadi 1 kali 1 ya 1, 2 kali 5, 10. Jadi 1/10. U pangkat 5 plus C. Nah, sampai sini tuh paham ya? Ya, untuk proses pengerjaan integralnya sudah selesai. Nah, hanya saja U-nya ini kita ubah kembali atau kita ganti dengan yang semula, yaitu 2x plus 1. Jadi didapatkan integral dari 2x plus 1 pangkat 4 sama dengan 1/10 2x plus 1 pangkat 5 plus C. Nah, U ini kita ubah menjadi 2x plus 1 lagi. Seperti itu ya. Mudah kan? Ya, semoga kalian paham. Amin, amin. Ya. Nah, untuk materi integral tertentu cukup sekian ya. Nah, ini untuk membantu kalian lebih paham lagi, lebih mengerti materi integral tertentu ini. Silakan kalian kerjakan soal-soal asah kemampuan ini ya. Nah, semoga dengan mengerjakan 3 soal ini pemahaman kalian lebih bagus lagi ya, lebih paham lagi, lebih mengerti lagi dari materi integral, khususnya integral tertentu ya. Nanti di video berikutnya kita akan membahas atau mempelajari integral tentu ya. Ini kan integral tertentu ya. Ya, berikutnya kita akan mempelajari integral integral tentu. Nah, integral tentu ya. Iya. Ya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menyelesaikan atau menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.